Di acara Si Pakai Nga atau Jaksa Menyapa untuk hari ini, hari Kamis tanggal 19 Juni 2025. Senang sekali rasanya kita bisa temani Nadi untuk Anda di hari ini. Kita biasanya kalau hari Kamis ngobrol terkait persoalan hukum begitu ya. Oke, di hari Kamis ini juga kita ramai sebenarnya ya di kesempatan pagi hari ini dan akan membahas satu tema terkait dengan bullying. Nah, ini dia nih yang lagi marak di saat sekarang karena Gen Z sekarang ini lagi banyak sekali. Banyak di media sosial dan di sekolah dan semuanya. Nah, bagaimana peran Kejaksaan Negeri Goa terkait ini? Kita akan ngobrol dengan Jaksa Fungsional Kejari Goa. Lagi banyak nih, lagi rame gitu ya. Oke, kita langsung sapa saja narasumber kita. Ada 4 orang nih di sini ya. Kita mulai dari Ibu Yusriana Akib SHMH. Selamat pagi Ibu. Pagi. Oke, saya Romi panggilnya Ibu Yus atau apa ya? Rena. Ibu Reni. Siap. Oke, Ibu Ren, gimana sehat? Bu Ren? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik. Kemudian di sampingnya ada Ibu Juandarita Rahman SH. Ibu Juanda, selamat pagi Ibu. Pagi Bang Romi. Pakai yang itu Bu ya. Oke. Ya. Oke. Selamat pagi Bang Romi. Oke. Kali kedua mungkin ya Bu ya. Kesekian kali. Kesekian kali Bu. Kesekian kalinya. Oke. Baik. Kemudian ada Ibu Aryani Puspita Sari SH. Selamat pagi Ibu Asriani. Aryani. Aryani. Romi panggil Ibu Puspita atau apa? Ibu Aryani aja. Ibu Aryani ya. Oke. Pagi. Oke. Sehat Bu ya? Siap. Oke. Kemudian di sampingnya ada Ibu Ayu Alfriandir. Zainal SH. Oke, Ibu Ayu ya. Oke, baik. Mirip-mirip siapa nih? Ibu Mutmainah sebenarnya. Saya kirain tadi Ibu Mutmainah gitu. Oke, baik. Pendengar, untuk menghemat waktu karena waktunya juga sudah tinggal sedikit karena di kesempatan pagi hari ini saya yakin Ibu Jaksa semua punya banyak tugas dan kita akan ngebahas mengenai stop bullying. Oke, kita langsung saja mungkin ke Ibu Yusriani ya. Ini kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bullying ini dari perspektif hukum gitu? Oke, makasih. Ya. Kalau kita berbicara masalah bullying ya, bullying itu bisa juga dikatakan dengan perundangan, olok-olokan atau ejekan ya. Terus bullying itu perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, kadang sakit hati dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok-kelompok. Ya. Itu sebagai umumnya begitu ya? Umumnya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan sama Ibu yang di samping mungkin Ibu. Ya. Bullying ini atau perundungan biasanya ada 4 jenis yang kita kenal, baik bullying secara fisik, verbal, psikologis atau mental, ataupun banyak juga yang terjadi ini adalah lewat sosial media. Sosial media. Baik. Oke. Yang tempat terjadinya bullying itu ada di mana-mana atau ada di sekitar kita. Bisa saja di rumah, di sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun dunia maya. Cyber Iya, dunia maya. dunia maya Iya, ya. betul. Pelaku bullying atau pihak-pihak yang terlibat dalam bullying ini ya yang jelas ada 2. Oke. Ada pelakunya sendiri ataupun ada akibatnya yaitu kepada korban. Oke. Itu tentunya dari sini untuk pencegahannya pun juga ada. Pencegahannya pun bisa dilakukan dari rumah, itu melalui keluarga, orang tua, saudara memberikan pengetahuan ataupun kepada anak yang di sekolah, terutama anak dalam hal ini di sekolah yang masih dalam tahapan sekolah SD, SMP, SMA itu sebenarnya rawan ya. Tadi Bang Romi juga menyampaikan bahwa untuk Gen Z terutama ya. Terutama, baik. Terus upaya-upayanya juga itu melalui
mengembangkan budaya relasi ataupun pertemanan yang positif, baik dari orang tua, dari rumah ataupun dari guru di sekolah, itu menginformasikan, mengedukasi kepada siswanya, kepada anak-anak kita bagaimana berteman positif. Berteman positif dengan tidak melakukan celah-celah terhadap teman, ya kan, ataupun memberikan pendampingan secara agama. Biasanya kan sekarang sekolah-sekolah kan sudah menerapkan Islam terpadu, ada ya, untuk sekolah-sekolah tertentu ataupun sekolah negeri pun juga ada sistem Islam terpadu. Terus sudah itu bekerja sama, berkomunikasi aktif, baik antara guru dengan guru, tenaga pengajar maupun tenaga pengajar sendiri dengan orang tua. Selalu berkomunikasi, menyampaikan atau saling menukar informasi kepada antara guru dengan orang tua, bagaimana keadaan anak sendiri, apa kelebihan anak, apa ataupun kekurangan anak baik di rumah maupun di sekolah. Jadi sama-sama memberikan orang tua, tenaga pengajar ataupun di lingkungannya sama-sama memberikan informasi, ini anak saya begini. Baik. Terus memberikan bantuan juga kepada anak sendiri, kepada anak, baik anak yang mungkin sebagai pelaku ataupun anak sebagai korban. Bantuannya memberikan sekarang ya anak-anak itu bukan untuk diceramahi ya. Benar, pendekatannya itu lebih kepada dari orang tua sebagai sahabat kepada anak, teman sama anak. Tidak kita memposisikan tidak menceramahi anak lagi seperti zaman-zaman kami dulu ya. Anak-anak Gen Z sekarang betul. Nggak mau diceramahin. Ya, mereka lebih perspektif, mereka lebih mengutarakan hatinya sendiri. Nah, jadi kita sebagai orang tua tidak menganggapnya juga sebagai anak, tetapi kita harus melihat dari sudut pandang mereka ini teman kita, mendudukkan posisinya mereka sebagai teman kita untuk diajak bicara. Bagaimana harimu hari ini? Nah, di sekolah apa kabar? Itulah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita berikan untuk anak-anak yang di eranya Gen Z gitu, betul. Ya. Nah, terus juga yang ininya yang memastikan di sekolah, di lingkungan anak maupun di rumah memberikan ataupun mendukung anak, memastikan ini mendukung semua aktivitas yang positif untuk anak. Dengan tidak mungkin membatasi anak-anak, tetapi lebih ke mendukung hal-hal yang anak yang suka dan kita pun menganggap kegiatan anak ini bisa positif buat anak. Begitu. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya langsung saja karena waktunya ibu-ibu jaksa fungsional di sini nggak banyak. Jadi untuk Anda yang mau bergabung silakan langsung saja hubungi kami di 0811445104. Untuk orang tua ini pasti saya yakin sudah gatal tangannya untuk bisa menelpon. Bagaimana sih caranya menghadapi anak-anak saya nih supaya tidak bullying gitu ya, karena kita nggak bisa pungkiri sekarang itu memang di kalangan pelajar sangat banyak gitu ya. Nah khususnya di kalangan pelajar ini Bu, di kasus bullying kira-kira kenapa sih menjadi perhatian kejaksaan saat ini sangat-sangat penting sekali menurut Ibu? Ya. Bu Haryani. Oh ya, ya. oke. Ya. Jadi izin ya, Ya. Kenapa bullying ini sering terjadi di sekolah-sekolah kebanyakan ya, dan di kalangan pelajar ya. Jadi perhatiannya juga kita. Jadi bullying ini karena seringnya terjadi di sekolah, di lingkungan kita sebagai korban itu sebenarnya nggak bisa diam. Kita harus mengajarkan ke anak-anak kita bahwa bullying ini nggak bisa terjadi di kita. Kita harus kita harus bilang, kita harus utarakan, kita harus jujur, karena terkadang banyak ya korban itu cuma hanya diam karena takut mungkin tidak punya teman di sekolah, atau terkadang juga dia malah lebih dikucilkan lagi. Iya. Dan perlu kita ketahui bahwa bullying ini jika terjadi kekerasan juga bisa berdampak pada hukum ya,
bisa juga ada undang-undang yang mengatur Ya. bullying. Ini harus ditahu Bu ya. Iya, Nanti, benar-benar. kita membullying teman atau apa begitu ya, orang tua dan khususnya anak-anak kita ini harus tahu ternyata membullying itu bisa kena jerat hukum begitu ya. Benar-benar. Jadi undang-undang yang mengatur itu ada di Perlindungan Anak ya, Undang-Undang 35 tahun 2014. Mungkin sedikit saya bacakan, telah mengatur bahwa setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Jadi ada, tapi perlu kita ketahui di sini bahwa nanti anak dikatakan bisa berhadapan dengan hukum itu jika umurnya telah 12 tahun dan sebelum 18 tahun. Dan untuk menahan pelaku anak itu harus berumur di atas 14 tahun. Ya. Jadi di luar itu tidak dapat dilakukan proses hukum. Iya. Jadi makanya dari ya termasuk saya ya, kebetulan anak saya juga masih TK, saya sering mengajarkan ke anak saya, nak, kalau ada apa-apa di sekolah, kalau ada apa-apa, kebetulan anak saya sekolah di sekolah Islam ya, jadi tolong diberitahu ustazanya, ini dia habis ini loh, ustazah dia habis ini. Jadi kita nggak bisa diam, nak. Kalau tidak, kamu takut sama ustazah, bisa ngomong sama nanti mama di rumah, biar nanti mama yang sampaikan ke ustazah. Karena anak-anak kecil kan namanya juga ya contoh kecil, kamu kalau ndak mau bagi makanan, kita ndak usah main ya. Yang buat anak-anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun itu kan menyakitkan ya. Betul. Iya, itu pun termasuk bullying ya di sekolah. Itulah yang kita takutkan bagi anak-anak kita di luar. Jadi kita memang sebagai orang tua tadi yang disampaikan sama Ibu Juandarita memang harus sering aktif juga tanya anaknya. Jangan cuma main handphone ya. Biasanya juga keseringan main handphone ya, paling nanya gimana nak di sekolah gimana ya. Memang harus ada aktif kedua belah pihak ya, anak, ibu, karena betul-betul kita akan menyesal. Ya kasarnya syukur-syukur kalau kita pelaku anaknya, kalau kita korbannya, dan di umur di bawah 12 tahun itu ya paling bisa cuma diberikan pembinaan. Iya, orang bilang pasti ya pengen semua jadi pelakunya kalau jadi anaknya, tapi kan bukan itu. Dan kita juga tidak mungkin anak kita yang punya masalah dengan anak lain, orang tuanya yang adu jotos kan enggak mungkin juga. Lain lagi ceritanya nih kalau begitu. Jadi memang kita ujung-ujungnya juga ya kalau dia gini, nak, kamu balas ya. Jadi sama-sama nggak bisa diprosesnya. Tapi kan bukan itu yang kita mau ajarkan di anak-anak kita kan. Jadi memang peran kalau di sekolah kami butuh pihak sekolah, guru-guru yang dekat, wali kelas mungkin ya, namanya wali kelas. Ya sampai di rumah kita pun mengajarkan itu ke anak-anak kita bahwa jangan pernah diam kalau ada terjadi apa-apa. Bukan ke dirimu juga, ke teman-temanmu juga harus ngomong kayak gitu. Mungkin ini ada efek sih sebenarnya. Iya, dampak di pikiran Romi negatifnya kalau juga. anak-anak seperti ini tadi 12 tahun ya, 12 tahun. Kelas 6 SD ke bawah itu juga sudah rawan sekali. Iya. Tadi Malah sering. benar. Efeknya banyak sekali. Iya, ya, benar. banyak sekali efek merasa terendahkan Iya, atau apa, punya dendam. Nantinya ini atau mungkin orang tuanya yang baku adu jotos, Iya, ini benar, banyak sekali. benar. Inilah di sini mungkin perannya kejaksaan untuk mencegah itu mungkin ya. Oke, kira-kira apa Bu yang biasa terjadi secara hukum ini jika sebuah kasus bullying gitu ya dilaporkan ke aparat penegak hukum gitu? Baik, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Aryani ya,
ketika suatu perkara bullying sampai kepada kami, itu dapat dipastikan berarti pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum itu ada di usia 14 tahun. 14 tahun ke atas. Karena tadi 14 tahun ke bawah ataupun 12 tahun itu tidak dapat dilakukan proses hukum, Bang Romi. Kalau adapun mekanisme penyelesaian perkaranya itu tentunya di tahapan penyidik ataupun di Polres, ini kan diadukan dulu ke pihak Polres ya, membuat laporan polisi, orang tua dari korban, selanjutnya diproses untuk pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum. Di tingkat penyidik itu dilakukan terlebih dahulu penyidikan selama 7 hari atau diupayakan suatu upaya yang bernama diversi. Diversi itu dilakukan mediasi antara pelaku anak dengan korban. Ketika sampai kepada kesepakatan untuk berdamai antara pelaku anak dan korban ini, tentunya proses hukum dihentikan. Dihentikan dengan mekanisme penyidik melakukan laporan atau bersurat ke Pengadilan Negeri Sungguh Minahasa, Pengadilan Negeri, tingkat Pengadilan Negeri, nanti di Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan untuk penghentian proses hukum terhadap laporan tersebut. Tetapi apabila tidak disepakati atau tidak ada kesepakatan pada proses tersebut, tentunya akan ditindaklanjuti dengan melimpahkan perkara tersebut kepada kami, ke Kejaksaan Negeri, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Goa. Disinilah kami berperan, kami selaku jaksa penuntut umum tentunya melakukan hal yang sama di tingkat penyidikan, yaitu melakukan diversi terlebih dahulu. Karena diversi ini mewajibkan kepada seluruh aparat hukum untuk melakukan hal ini kepada pelaku anak. Ini tentunya hal sama dengan di tingkat penyidikan untuk apakah ada kesepakatan damai yang akan ditempuh. Ketika ada terjadi kesepakatan damai antara pelaku anak dengan korban, hal yang sama pula juga kami melaporkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan penghentian proses perkara tersebut. Tetapi ketika tidak ada kesepakatan damai yang didapatkan pada hari itu, tentunya hal ini akan kami lanjutkan ke tingkat pengadilan. Di pengadilan inilah ada namanya persidangan, persidangan anak. Tentunya juga di tingkat pengadilan ini akan dilakukan diversi lagi, Bang Romi. Karena diversi ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan tidak menghalangi hak-hak anak sebenarnya. Justru ini melindungi hak anak sebagai anak untuk mendapatkan bantuan hukum ataupun proses hukum yang adil untuk anak. Jadi tetap diversi itu menjadi prioritas utama kami bagi penegak hukum. Dan seperti tadi, ketika kesepakatan tidak diperoleh pada tingkat diversi yang kita lakukan, itu akan lanjut berproses hukum. Ya, betul. Ya. Baik, ini sudah ada beberapa yang sudah masuk, Ibu. Langsung aja mungkin ya. Baik. Karena waktu. Ya. Ini dari siapa ini? Dari Ibu Fitri. Ibu Fitri di perbatasan Gua Takalar. Selamat pagi. Wah, jauh ya. Ibu Jaksa katanya, Ibu Jaksa yang baru tadi ngomong. Katanya ngeri juga lihat anak-anak ini. Dan apakah sudah ada program katanya atau penjualan hukum yang dilakukan kejaksaan dalam mensosialisasikan bahaya bullying? Takut ke anakku nanti. Ya, baik. Penyuluhan hukum itu selalu dilakukan, Bang Romi. Bukan hanya sebenarnya dari kami, dari Kejaksaan Negeri itu selalu ada. Kami setiap tahunnya memiliki program jaksa masuk sekolah. Iya, jaksa masuk sekolah itu pada bagian intel. Kami itu setiap tahun, bahkan dalam 1 tahun itu kami memiliki jaksa masuk sekolah itu 4 sampai 5 kali itu kami. Begitupun juga dengan instansi lainnya seperti KPAI itu juga pun melakukan penyuluhan hukum. Polres pun kami yakin ada penyuluhan hukum untuk itu, karena mengingat bagaimana ya Bang Romi, zaman sekarang itu sangat berbeda sekali. Betul, menghadapi seorang anak itu kami hitung 5 tahun terakhir ini sudah sangat beda dengan zaman kami pastinya. Betul. Sehingga pentingnya penyuluhan hukum itu selalu kami terapkan di instansi manapun, termasuk kami di Kejaksaan Negeri Goa memiliki itu. Jaksa masuk sekolah kami adakan itu langsung menyentuh ke anak-anak sekolah. Kami ini
SMP sudah kami masuki, SMP, SMA kami masuki semua itu. Ya pesantren pun ya. Zaman sekarang pesantren jangan salah Bang Romi. Kami ya betul ya, justru yang kadang tidak terpikirkan Bang Romi ya, pesantren pun tidak luput dari bullying itu. Begitu ya. Oke. Bu Fitri, berarti sudah ada upaya sih sebenarnya dari Kejaksaan Negeri Goa. Ini kan tadi di Pembebasan Takalar Goa gitu ya, saya nggak tahu di mana nih tepatnya, yang jelas Kejaksaan Negeri Goa ini sudah masif sebenarnya untuk turun gitu untuk mencegah ini gitu. Nah ini ada lagi semakin ramai 081355 sekian. Oke, dari Ibu Sumi di Sudiang. Oke, Makassar atau apa nih? Makassar. Iya, Makassar. Masih ya. Oke. Katanya bagaimana perlakuan hukum terhadap pelaku bullying yang masih di bawah umur begitu? Baik, tadi sudah dijelaskan ya, perlakuan tentunya untuk pelaku anak ataupun perlakuan kepada pelaku bullying untuk di bawah umur, dalam hal ini mungkin 12 tahun ke bawah. Itu pasti dilakukan ketika itu terjadi di lingkungan sekolah, dan kebanyakan kita membahas di lingkungan sekolah saja ya. Di lingkungan sekolah tentunya pihak guru dalam hal ini harus aktif dalam hal ini, harus aktif terhadap orang tua pelaku maupun orang tua korban sebagai mediator yang baik, yang adil terhadap keduanya, bisa diselesaikan. Kalau untuk ini tentunya jangan hanya memandang dari satu sudut pandang pihak, betul. Dari korban, hanya mendengar dari pendapat korban. Tentunya kalau anak-anak ini kan pasti memiliki alasan mengapa mereka melakukan bullying atau perundungan. Bisa saja dalam hal ini yang menjadi pelaku ini justru korban. Dalam hal ini kenapa pelaku adalah korban? Dia berusaha mungkin membela dirinya, tetapi dari pihak yang pertama kali melakukan itu pemicu itu bullying itu adalah korban, yang ini tentunya mungkin mereka yang duluan mengolok-olok temannya sehingga dibalas. Justru yang pertama pemicu ini yang mengaku dirinya korban. Jadi tentunya pihak sekolah ini harusnya adil, tidak memandang dari satu sudut pandang saja korban, harus mendengarkan. Dan itu kita pun juga tadi yang dari awal kita sampaikan, orang tua pun juga harus lebih bijak. Kita pun sebagai orang tua jangan menganggap bahwa anak kami inilah yang paling benar. Tentunya juga kita harus dengan lapang dada mendengarkan pendapat anak. Nih, jangan hanya karena kita yang duluan pemicunya, kita yang korban, justru kita yang luka, kita yang jadi korban belum tentu. Itu kan yang korban yang luka itu belum tentu salah, belum tentu benar. Pelaku yang memukul juga belum tentu benar. Makanya tidak hanya sebagai dari sekolah, dari orang tua pun juga harus sering-sering membuka wawasan kita orang tua, bagaimana era sekarang anak-anak begitu. Betul. Oke, ini kan dari sekian banyak kasus begitu, apakah sudah ada kasus Bu yang ditangani Kejaksaan Negeri Goa gitu? Bisa dicontohkan mungkin? Baik, kalau untuk bullying sendiri ada ya. Ada, tapi ada, Bu, ya kalau untuk bullying sendiri, tetapi itu kalau saya tidak salah ya, itu prosesnya hanya sampai di diversi. Penyelesaian di luar pengadilan. Iya, penyelesaian di luar pengadilan. Baik, kalau untuk kalau ini kita berbicara perkara ya, Bang Nomi ya. Saya pernah menangani perkara itu di 351 atau penganiayaan atau 170 yang dilakukan oleh anak dalam hal ini. Satu itu kelas 2 SMP. Tentunya pada saat kami sama tadi metodenya kami mengupayakan diversi, tetapi tidak disepakati. Tidak berhasil. Terus lanjut ke pengadilan. Pengadilan pun tidak disepakati, tidak berhasil, sehingga berjalan proses hukumnya. Pada saat pemidanaan terhadap anak ini, pemidanaannya itu dilakukan di LPKS, lembaga bantuan anak, kesejahteraan sosial untuk anak itu pelaku anak ini
dibawa ke LPKS untuk dilakukan pembinaan. Terus kami menambahkan juga untuk pemidanaannya membersihkan masjid. Ya, seperti itu. Dengan dipantau oleh tokoh masyarakat dan imam sendiri dan dilaporkan. Setelah melihat ini memberikan efek kepada korban, keluarga korban, bahwa mereka pun juga terima kasih Bu, kami sudah memberikan kami menanyakan. Karena semua korban pada anak itu sebenarnya tidak menginginkan pelaku anak pun juga dipidana sebenarnya Bang Romi. Betul. Mereka hanya menginginkan memberikan efek jerah kepada anak-anak. Tentunya kami tapi dengan tidak mengesampingkan proses hukum. Itulah maksud mereka itu dari pihak korban. Sehingga mereka hanya mengatakan terima kasih telah memberikan pembinaan kepada pihak pelaku. Saya harapkan ini tidak berlaku lagi sama anak-anak yang lain. Itu tujuannya mereka. Bukan ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi kembali lagi yang tadi kita jelaskan bahwa nanti anak ini dapat ditahan di umur di atas 14 tahun. Namun kita harus tahu bahwa kalaupun terjadi pada anak di atas 14 tahun dan sebelum 18 tahun itu masih anak ya, itu sanksinya itu memang bisa berupa penjara maupun sanksi tindakan. Salah satunya kalau sanksi tindakan ya tadi ditempatkan di LPKS, bisa juga biasa ya kita dengar putusan juga dikembalikan kepada orang tua, biasa juga kalau dianggap orang tuanya tidak mampu. Bisa dititipkan kepada orang yang menurut pengadilan mampu ya. Terus kalau memang dia ada kelainan atau mengalami ini bisa juga kita tempatkan di rumah sakit untuk itu. Jadi memang benar kita sangat memikirkan apa sih yang terbaik untuk ini untuk pelaku anak. Karena dalam proses persidangan pun kami itu pasti pelaku anak maupun korban anak selalu didampingi sama orang tuanya. Sebelum kami menjatuhkan hukuman ataupun kami tuh ada komunikasi ya terhadap orang tuanya. Begitupun hakim ya selalu maunya ibu ini anaknya apa. Kalau ibu tidak sanggup, ibu tidak bisa, ya kita mau titipkan di lembaga yang ini. Jadi memang benar-benar kami dan kalau pelaku anak, korban anak pun selalu didampingi ya oleh Bapas, oleh Petsos ya. Jadi kita mendengarkan semua. Apa sih sebenarnya background anak ini juga apa sih? Kalau memang orang tua tidak bisa menghandle, membina ya. Kita bisa titip, iya benar. Jadi kasihan juga ya kalau anak-anak kalau kayak gitu ya. Iya, namanya juga anak-anak. Benar. Kasihannya gitu ya. Oke, ini ada lagi mau sedikit lagi ya. Masih ada satu nih. Bagaimana katanya membangun kesadaran dari 081355 sekian dari Pak Rahman nih di Palangga ya. Pendengar setia kita. Selamat pagi Pak. Ini bagaimana membangun kesadaran hukum sejak dini katanya agar anak-anak ini bisa paham bahwa bullying ini itu bisa berkonsekuensi hukum gitu. Baik. Gimana Bu? Inilah yang paling awal kami sampaikan ya. Tadi bagaimana sejak dini untuk memberitahukannya. Tentunya kalau ketika kita mengatakan sejak dini berarti pengetahuan yang didapatkan tentu dari rumah. Dari rumah, dari lingkungan sekitar, terus masuk ke jenjang sekolah. Nah, yang tentunya harus menambah wawasan ya kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa yang berada di sekitar anak tersebut. Entah itu orang dewasa dari om, tante, sepupu ataupun saudara anak sendiri pun harus memberitahukan, menginformasikan kepada anak bahwa itu bullying atau perundungan itu tidak baik. Tentunya juga mungkin kita sebagai orang tua harus mencurahkan kasih sayang yang baik terhadap anak, seperti itu Bang Romi. Karena betul-betul
era sekarang kita digempur dengan era Gen Z, anak-anak menghadapi anak Gen Z yang istilahnya sekarang ya, Gen Z itu berbeda dengan gen gen kalau kami kan kita ini semua gen milenium ini ya, gen milenium betul. Setelah Gen Z akan terbit Gen Alpha katanya. Nah, tentunya akan berbeda itu. Benar. Oke, Pak Rahman seperti itu ya. Nah, satu lagi Bu ya. Oke, ini ada lagi katanya timbul di benak saya nih dari 0812 sekian. Ini di live streaming kita cukup jauh dipangkam. Katanya timbul di benak saya Pak. Katanya jika ada korban bullying yang takut melapor, kira-kira kemana sebaiknya mereka harus mengadu? Apakah kejaksaan terbuka menerima pengaduan seperti ini? Gitu? Takut melapor gitu. Takut melapor. Sebaiknya jangan takut. Sebaiknya betul. Ya, tadi sampaikan dari rekan saya Ibu Aryani itu tentunya ketika takut orang yang terdekat dari korban anak ya, saya mengatakan korban anak itu adalah orang tua. Mungkin lebih spesifik lagi adalah ibunya. Ya, harus lebih peka kali ya. Kita sebagai betul. Kita harus lebih kembali lagi menghadapi anak-anak sekarang, kita orang tua yang harus aktif, lebih aktif lagi. Tentunya mungkin sekarang yang menjadi orang tua itu adalah di gen milenium, sudah mendapatkan pengalaman. Kalau untuk anak pasti akan melapor kepada ibunya atau orang tuanya. Orang tuanya tentu akan mengadu kepada gurunya. Dan gurunya pun kami harapkan semua gurunya pun tenaga pendidik dimanapun berada membuka ruang untuk pengaduan ini. Jangan dikucilkan, jangan tentu ditekan, diberikan tekanan, memikirkan bagaimana dampak ke sekolah, tidak. Tetapi justru ketika tenaga pendidik atau di pihak sekolah memberikan bantuan kepada korban, tentu kan memberikan poin tersendiri sama sekolah tersebut, begitu. Nah, setelah itu bisa nanti mungkin ke pihak pemerintah setempat memberikan bantuan mediasi ataupun bantuan hukum. Nah, ketika tidak didapatkan kesepakatan, tentunya akan melapor ke Polres tempat. Iya. Di situ pun pasti akan diberikan fasilitas oleh pihak Polres. Ada khusus ya? Apa? PPA? Betul. Unit PPA. Unit PPA. Oke, baik. Oke, ini luar biasa apa yang dibicarakan tadi ini, mengedukasi banget, dan ternyata betul-betul peran orang tua di sini harus betul-betul diminta bisa lebih effort sama anaknya gitu, agar peka ya, agar supaya lihat anaknya diam, nanya, lihat anaknya gini, kenapa nak? Iya betul, itu dia ya. Oke, terakhir mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Jaksa nih, mungkin bisa dari Bu Aryani kah, mungkin di ini ya, silakan, mungkin ada pesan mungkin agar supaya bisa menjauhi bullying. Baik. Diwakili ya sama Ibu ya. Iya, baik. Kembali sekali lagi, ini kita digempur sama era Gen Z, era teknologi yang lebih canggih lagi. Tentunya pengawasan yang terdekat dengan anak, kan korban bullying ini kan masih di bawah umur ya Bang Romi ya. Tentunya pengawasan yang paling mendekat itu adalah orang tua. Terus untuk ketika sudah mendapatkan gejala-gejala tersebut, penting untuk segera bertindak. Jika melihat atau menjadi korban bullying, tentunya dengan berani menyuarakan diri, memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa begini keadaan saya. Kita kan pernah lihat juga dampaknya ada, mohon maaf, sampai melukai diri sendiri korban tentunya kan. Jadi kita pun juga sebagai orang tua ataupun orang dewasa tentunya harus mendukung korban, tidak menyudutkan, betul. Justru kita harus mendukung korban semua. Kita pun sebagai orang dewasa tentunya berhak dan memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak ataupun anak-anak kita semua, anak-anak terutama di bawah umur ya, memberikan perlindungan kepada mereka. Perlindungan apapun itu, baik dari segi psikologis, dari segi materi, semua kita harus wajib. Dalam hal ini sebagai orang dewasa dan orang yang cakap hukum tentunya wajib memberikan pertolongan seperti itu kepada korban.
jangan menyudutkan, jangan berusaha untuk memberikan tekanan. Justru kita lebih harus sentimental lagi terhadap korban bullying ini ataupun anak-anak ya yang memiliki emosi yang labil itu tentunya sangat wajib sebagai kita orang dewasa memberikan perlindungan. Begitu Bang Romi. Oke. Baik, ini luar biasa sekali apa yang kita dengarkan untuk hari ini, dan yang paling penting sebenarnya poinnya ketika kita melakukan bullying ini bagi anak-anak yang mendengarkan dan juga menonton untuk hari ini itu ada dijerat hukum lah intinya benar. Jadi jangan sekali-sekali seperti itu ya. Dan tadi juga di poin penting juga di Ibu Aryani juga kalau misalnya ada anak murung dan apa semua segera katakan gitu ya. Kenapa Ki? Kenapa? Jangan sampai dia punya dendam. Dendam benar. Iya. Ketika dia mungkin di SD dibullying, mungkin di SMP dia yang jadi premannya nanti. Benar. Itu sudah jadi ada di pikiran kita. Oke, terima kasih Ibu Jatwa semuanya. Luar biasa untuk hari ini walaupun singkat ya. Tapi luar biasa sekali ini bisa memberikan edukasi bagi masyarakat dan juga penonton dan juga pendengar kita dimanapun berada. Terima kasih sekali. Jangan bosan-bosan ke Studio Rewaku untuk memberikan pastinya Bang Romi. Di nanti lagi di episode selanjutnya. Akhirnya dari Jalan Animal Lembasang Sungu Minasa Kabupaten Goa, saya Romi yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.